Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, terutama mengenai informasi terbaru mengenai klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama datangnya dari Lionel Messi yang tolak tawaran sebesar 6,54 triliun rupiah dari Al Hilal. Menurut jurnalis Italia yakni Fabrizio Romano, Al Hilal melemparkan proposal resmi ke pihak Lionel Messi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Adapun untuk Fabrizio Romano menuliskan, Al Hilal mengirimkan proposal resmi untuk merekrut Lionel Messi. Gaji senilai 400 juta euro per tahun disiapkan. Namun, menurut pandangan Fabrizio Romano, hengkang ke Al Hilal bukan menjadi prioritas bagi Lionel Messi pada musim panas 2023. Sebab Messi masih ingin berkarir di Eropa, setidaknya hingga kelar Copa America 2024. Hal senada juga diungkapkan oleh jurnalis Argentina yakni Gaston Edul. Ia mengatakan Lionel Messi masih ingin bermain di Eropa, tapi tidak dengan klubnya saat ini yaitu Paris Saint-Germain. Melalui akun Twitternya, Gaston Edul menuliskan lebih lanjut, prioritas Lionel Messi adalah melanjutkan karir di Eropa. Plan itu sudah dibuatnya sejak lama. Dan PSG tidak menawarkan pengurangan gaji, namun sulit bagi Messi untuk bertahan di tempat tersebut. Adapun untuk alasan Messi sulit bertahan di PSG adalah tentang berbagai hal buruk yang terjadi. Salah satunya adalah dicemooh oleh fans dari Paris Saint-Germain. Bagaimana tidak, Messi dianggap selalu menjadi bagian dari setiap kesalahan serta kekalahan di level domestik serta Eropa. Dan untuk kali kesekian, Lionel Messi menjadi sasaran ejekan menyusul kekalahan memalukan Paris Saint-Germain dari Lyon. Sebelumnya, fans juga menumpahkan kejengkelan kepada Messi terkait kegagalan Le Parisien di ajang Liga Champions musim ini. Pada sisi lain, Lionel Messi santer diberitakan akan cabut dari PSG pada jendela transfer musim panas nanti seiring dengan berakhirnya kontrak sang mega bintang. L'Equipe merilis bahwa veteran berusia 35 tahun itu punya kans memuluskan kepindahan ke Inter Miami atau bahkan kembali ke klub masa lalunya yakni Barcelona. Setelah berjuang di panggung Piala Dunia 2022, kapten timnas Argentina itu tampaknya akan memperpanjang masa tinggalnya di Paris meskipun dengan gaji lebih rendah. Namun L'Equipe melaporkan bahwa PSG berubah pikiran. Soalnya Messi gagal nih membawa PSG memenangkan Liga Champions yang sangat mereka dambakan. Terkait kepulangan Messi ke Camp Nou, Wakil Presiden Blaugrana yakni Rafa Juste menyatakan bahwa kontak mengenai rencana mudiknya La Pulga telah dilakukan antara kedua belah pihak. Sementara itu, legenda Prancis yakni Thierry Henry mengkritik fans PSG atas perlakuan mereka terhadap Messi selama kekalahan dari Lyon. Ia menyebutkan bahwa hal itu sangat memalukan dan kalian sebagai penggemar tidak bisa bersiul kepada satu di antara pemain terbaik di tim yang telah mencetak 13 gol dan 13 assist di musim tersebut. Kemudian mantan mesin gol Arsenal itu menyarankan agar Messi pulang saja ke Barcelona. Ia mengatakan lebih lanjut, secara pribadi saya ingin melihat dia menyelesaikan karirnya di Barcelona. Demi cita sepak bola, dia harus kembali ke Barcelona. Kemudian ada juga Emmanuel Petit yang merupakan rekan senegara dari Thierry Henry dan juga bahkan menjadi mantan rekan timnya di Arsenal mengamini bagaimana statement dari Henry. Fans dari PSG juga sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Leo. Adapun untuk Petit mengatakan lebih lanjut, keluar dari klub itu sekarang Leo, ini bukan klub sepak bola, tapi klub prapensiun. Meskipun Anda berusia 20 tahun, tidak ada pemain yang pernah berkembang di Paris Saint-Germain. Dan itu bukan kesalahan Messi. Wah, sangat sedih banget sih melihat bagaimana Lionel Messi diperlakukan seperti itu. Karena untuk Lionel Messi ini semua hal itu dilimpahkan kepadanya. Seolah-olah Messi ini menjadi satu-satunya pemain di Paris Saint-Germain. Cukup disayangkan sih ketika melihat bagaimana perlakuan yang buruk dari penggemar PSG kepada Lionel Messi. Dan aku rasa Messi juga tidak akan memperpanjang kontraknya di PSG dan kemungkinan akan pindah. Entah itu pulang ke Barcelona, Inter Miami, ataupun bahkan ke klub-klub yang lain. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Lanjut ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang Barcelona. Sejauh ini Barcelona sudah kebobolan 9 gol versus Real Madrid di El Clasico. Padahal di La Liga Barcelona itu sangat jago. Pertahanan Barcelona di musim ini dikenal sangat tangguh dan bahkan sulit banget nih untuk menjebol gawang dari Marc-Andre ter Stegen. Namun sepertinya hal itu tidak berlaku bagi Real Madrid. Pada hari Kamis tanggal 6 April,
Madrid mengunjungi Barca dalam laga Liga kedua semifinal Copa del Rey 2022-2023. Barca lebih diunggulkan di laga itu, dikarenakan mereka menang 1-0 di leg pertama. Namun meskipun demikian, kali ini giliran Madrid nih yang berhasil menghajar tuan rumah. El Real itu bermain lepas untuk menundukkan Barca 4 gol tanpa balas, dan mereka juga lolos ke final dengan agregat 4-1. Karim Benzema terlibat langsung dalam keempat gol Madrid di laga itu. Dia membuat assist untuk gol Vinicius, lalu mencetak hat-trick di babak kedua. Menariknya adalah kemenangan 4 gol Madrid kali ini sekaligus menodai pertahanan tangguh Barcelona. Ter Stegen jelas lebih tidak beruntung di saat menghadapi Benzema dan kawan-kawan. Dan mari kita lihat bagaimana catatan El Clasico di musim 2022-2023 dari pertandingan Real Madrid versus Barcelona. Di La Liga, Jornada ke-9 tanggal 16 Oktober 2022 yang lalu, pertandingan Real Madrid versus Barcelona itu berakhir dengan kemenangan untuk Real Madrid, skornya adalah 3-1. Kemudian di Jornada ke-26 tanggal 19 Maret, Barcelona kali ini menang dari Real Madrid dengan skor 2-1. Di Copa del Rey, di semifinal leg pertama tanggal 3 Maret yang lalu, Real Madrid itu kalah dari Barcelona dengan skor 0-1. Kemudian di semifinal leg kedua di tanggal 6 April, Barcelona kalah dari Real Madrid dengan skor 0-4. Sedangkan di Supercopa de España pada partai final tanggal 15 Januari yang lalu, Real Madrid kalah nih dari Barcelona dengan skor 1-3. Dan membicarakan gawang dari Ter Stegen, sebenarnya gawang Ter Stegen itu ibarat tembok yang berdiri menjulang pada musim 2022-2023 ini. Kiper Jerman itu juga jarang banget memungut bola dari gawangnya sendiri. Tercatat dalam 27 pertandingan di La Liga, Ter Stegen baru kebobolan 9 gol saja. Jumlah tersebut menjadi catatan kebobolan paling sedikit dalam persaingan Liga Spanyol di musim ini. Kebobolan 9 gol dalam 27 pertandingan tentu istimewa. Jika di rata-rata per pertandingan, Ter Stegen hanya kebobolan 0,33 per laga. Sebagai perbandingan, Madrid sudah kebobolan 21 gol di La Liga musim ini. Tim terbaik berikutnya setelah Barca adalah Atletico Madrid yang kebobolan 9 gol. Tetap saja 2 kali lipat dari gawangnya Ter Stegen. Next ke topik yang berikutnya dari Marcel Sabitzer. Apakah Manchester United tidak mau mencoba memberikan posisi nomor 10 kepada Marcel Sabitzer? Ian Wright itu yakin bahwa Marcel Sabitzer telah menawarkan Erik ten Hag opsi lain sebagai pemain nomor 10 setelah dirinya tampil mengesankan dalam kemenangan MU atas Brentford. Setelah 2 kekalahan dalam 3 pertandingan Premier League terakhir mereka, Manchester United kembali ke jalur kemenangan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat dengan gol dari Marcus Rashford di babak pertama yang memastikan kemenangan 1-0 atas The Bees. Marcel Sabitzer sendiri didatangkan dari Bayern Munchen dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer Januari lalu. Ya sebenarnya hanya dijadikan opsi mengisi kekosongan saja yang ditanggalkan oleh Christian Eriksen dikarenakan cedera. Dalam partai melawan Brentford, Ten Hag secara mengejutkan menempatkan Bruno Fernandes untuk mengambil peran yang lebih dalam pada pertandingan tersebut, dengan Sabitzer yang diberikan izin untuk maju lebih ke depan. Pemain yang berusia 29 tahun itu mencetak gol pertamanya untuk Setan Merah dalam kemenangan Piala FA atas Fulham bulan lalu, memberikan assist untuk gol Rashford, dan juga Ian Wright terkesan dengan kontribusinya dalam peran yang lebih menyerang. Adapun untuk sang legenda Arsenal itu mengatakan, Anda harus mengatakan Sabitzer tampil luar biasa hari ini. Dengan assist dan di area tertentu lainnya, dia masuk ke dalam kotak penalti, kemudian melakukan beberapa gerakan kecil yang bagus dan selalu membuat dirinya tersedia. Dia ditarik keluar pada akhirnya, tetapi saya pikir dia sudah melakukan lebih dari cukup malam ini di posisi nomor 10. Kemenangan ini membawa MU kembali lagi nih ke posisi 4 besar. Meskipun kemenangan telak 5-1 Newcastle United atas West Ham membuat mereka tetap berada di posisi ketiga. Erik ten Hag selaku manajer dari Manchester United mengatakan bahwa itu merupakan kemenangan yang sangat besar dan dia juga mengagumi Brentford. Brentford telah bermain untuk melawan tim-tim papan atas dan Brentford juga mendapatkan hasil. Dia juga sangat bangga dengan Manchester United dan juga sangat senang dengan hasil tersebut. Adapun untuk gol terakhir dari Rashford sekarang membuat jumlah golnya menjadi 28 untuk musim ini. Dan ini menjadi jumlah gol terbanyak bagi seorang pemain Manchester United dalam satu musim di era pasca Sir Alex Ferguson. Dan untuk informasi terakhir datanya dari Bayern Munich. Sangat ironi, mengganti pelatih malah gagal treble. Thomas Tuchel menelan kekalahan perdana nih sebagai pelatih Bayern Munich usai ditekuk oleh Freiburg dengan skor 1-2 di perempat final di FA Pokal.
Hasil tersebut membuat target Dairotan untuk meraih treble di akhir musim ini menjadi sirna. Bermain di Allianz Arena pada hari Rabu tanggal 5 April dini hari waktu Indonesia Barat, sundulan dari Dayot Upamecano membawa tuan rumah unggul lebih dahulu di menit ke-19. Namun, tembakan spektakuler dari Nicolas Hopler di menit ke-27 membuat skor sama kuat menjadi 1-1 di saat turun minum. Ya, meskipun mendominasi permainan, Bayern gagal nih untuk menambah gol. Petaka pada akhirnya hadir di injury time babak kedua. Di satu wasit memberikan penalti untuk Freiburg akibat handball dari Jamal Musiala. Lucas Höller yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Kekalahan ini membuat peluang Bayern untuk meraih trofi kini tersisa di Bundesliga dan Liga Champions. Ironis jika mengingat Tuchel didatangkan untuk memberikan perubahan dan menjaga Constable, namun langsung gagal nih di laga keduanya sebagai seorang pelatih. Dikutip dari situs resmi klub, Thomas Tuchel mengatakan, "Jelas ini kekecewaan besar. Saya tak tahu apakah kami pantas kalah, tapi pada akhirnya itu bukan bahasan penting. Ada fase di mana kami main bagus, sangat bagus, tapi mungkin kami kurang tajam di depan gawang. Di sepertiga akhir lapangan, umpan kami kurang akurat, dan sekarang kami harus menerima hasilnya. Butuh waktu untuk mencerna, tetapi kami harus melakukannya dan mengambil pelajaran." Sepanjang laga itu, Bayern juga tampil dengan 68% penguasaan bola. Mereka melepaskan 16 tembakan, namun hanya 4 yang tepat sasaran, dan 1 yang berujung gol. Well, pemain informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Dan untuk kalian yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.